Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Septi. Maaf, Gimana kabarnya Bu Septi? Alhamdulillah sehat. Kabarnya Bu Ika gimana? Eh, Alhamdulillah. Bu Ika, ini saya mau minta waktunya sebentar. Apa Bu Ika ada waktu? Ada Bu, Alhamdulillah ini sedang tidak ada kegiatan. Monggo Bu Septi. Oke, terima kasih. Saya ingin sedikit berbincang-bincang dari hati ke hati lah. Curhat dengan Bu Ika. Iya, monggo. Gini Bu, sebenarnya akhir-akhir ini saya itu merasa risau, bingung, dan sedikit frustasi. Saya memperhatikan di kelas saya ada beberapa anak yang sepertinya kurang tertarik dengan pembelajaran. Nilai mereka hampir mencapai separuh dari anak-anak di kelas saya itu di bawah kakak. Meskipun saya sudah berusaha mencoba dengan berbagai pendekatan dan metode, mereka sepertinya tidak begitu tertarik. Saya perlu mencari sebuah solusi yang lebih efektif bagaimana saya bisa membantu anak didik di kelas saya supaya mereka minat belajar. Bagaimana ya Bu menurut pendapatnya dengan? Baik Bu. Hmm, jadi begini, dalam upaya meningkatkan minat belajar anak-anak di kelas, mari kita bersama-sama merancang tujuan yang lebih dari sekedar peningkatan nilai. Sebagai pandangan yang hanya lebih luas, tujuan kita adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak hanya menunjang prestasi akademis, tetapi juga mendukung pertumbuhan pribadi dan memupuk semangat pembelajaran yang berkelanjutan, Bu. Melalui tujuan ini, kita berharap setiap menjadi pembelajaran yang kreatif, antusias, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia di sekitar mereka. Bagaimana menurut Anda, Bu? Apakah aspek pengembangan pribadi dan semangat pembelajaran ini dapat menjadi bagian integral dari pembelajaran mereka, Bu? Ya Bu Ika, saya juga sebenarnya mengharapkan suatu perubahan yang lebih menyeluruh. Sebenarnya tujuan saya bukan hanya sebatas peningkatan nilai, tetapi lebih pada menciptakan transformasi dalam minat belajar mereka. Saya ingin sekali melihat anak-anak tidak hanya mendapatkan nilai yang lebih baik, tetapi juga benar-benar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Tujuannya supaya suasana di kelas itu lebih maksimal dan proses pembelajaran lebih bisa dirasakan oleh anak-anak. Mereka tidak hanya menguasai materi, tapi juga mengembangkan semangat dan keingintahuan yang mendalam tentang pengetahuan. Saya ingin melihat perkembangan ini mencapai dampak positif yang jangka panjangnya itu sudah pasti. Dan cara mereka memandang belajar dan mengembangkan keterampilan untuk kehidupan mereka yang akan datang. Seperti itu loh, Bu. Baik Bu Septi. Kalau begitu, eh, mari kita selami lebih dalam untuk memahami akar masalah yang kita hadapi di kelas Anda. Apakah Anda dapat mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mungkin menjadi pemicu kurangnya minat belajar ini? Mungkin ada dinamika sosial, tantangan pribadi, atau bahkan
preferensi belajar individual yang perlu kita tinjau lebih detail. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini secara lebih spesifik, kita dapat merancang solusi yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Mungkin begitu, Bu Septi. Mungkin ya, Bu, begitu. Saya menduga bahwa memang tantangan utama yang saya hadapi adalah kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Namun, saya menyadari bahwa tantangan ini mungkin ada banyak faktor yang menjadi dasarnya. Saya sebenarnya belum paham sepenuhnya, belum memahami akar penyebabnya. Mungkin ada faktor-faktor kompleks, baik dari dalam kelas maupun dari kehidupan siswa di luar sekolah, yang menyebabkan anak-anak menjadi kurang minat belajar. Keperluan untuk mengidentifikasi secara lebih mendalam faktor-faktor ini mungkin akan menjadi kunci supaya saya dapat mengembangkan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran saya. Mungkin seperti itu ya, Bu Ika ya. Baik, Bu. Yang jenengan bicarakan itu memang benar. Mari kita bersama-sama merancang rencana aksi yang inovatif untuk mengatasi tantangan kurangnya keterlibatan siswa. Saya menyarankan untuk mencoba pendekatan yang lebih interaktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Kita bisa mempertimbangkan penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek, simulasi, atau pengalaman langsung yang dapat merangsang minat dan keterlibatan mereka. Selain itu, bagaimana jika kita menciptakan hubungan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka? Hal ini mungkin dapat memberikan relevansi yang lebih tinggi, kemudian memotivasi mereka untuk belajar dan membuat pembelajaran menjadi lebih berguna. Apakah Anda memiliki ide tambahan atau pertimbangan yang ingin Anda tambahkan dalam merancang rancangan ini, Bu? Mungkin ide yang Bu Ika tadi kemukakan itu sudah benar dan saya sangat mendukung ide-ide itu. Saya berpikir untuk mengintegrasikan metode pembelajaran berbasis proyek yang akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlihat lebih aktif dan merasakan kontribusi langsung dalam proses pembelajaran. Selain itu, mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi mereka bisa menjadi jembatan yang kuat untuk meningkatkan minat belajar siswa. Saya kira seperti itu. Saya juga akan merancang pengalaman pembelajaran yang menciptakan koneksi antara konsep-konsep akademis dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan cara ini, saya sangat mengharapkan setiap siswa dapat melihat relevansi dan kepentingan materi pembelajaran dalam konteks kehidupan mereka sendiri dan dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Begitu mungkin ya, Bu. Ya, Bu Septi. Sepertinya itu bagus. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan rencana ini, mari kita definisikan tanggung jawab masing-masing. Saya akan mendukung Anda dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang lebih interaktif, serta memberikan panduan yang diperlukan. Di sisi lain, bagaimana jika kita menetapkan waktu reguler untuk berkumpul
dan mengevaluasi perkembangan, serta membahas perubahan atau penyesuaian apapun yang mungkin diperlukan dalam perjalanan ini. Saya pikir kolaborasi dan komunikasi terbuka akan menjadi kunci keberhasilan rencana ini. Apakah Anda memiliki saran tambahan atau referensi dalam menentukan langkah-langkah tanggung jawab kita, Bu? Saya menyadari, Bu, saya sebagai guru akan mengambil tanggung jawab untuk merancang materi pembelajaran yang tidak hanya informatif, tapi juga menarik dan relevan untuk siswa di kelas saya. Selain itu, saya setuju untuk mengadakan diskusi secara teratur dengan peserta didik untuk mendengarkan dan memahami lebih baik tentang kebutuhan serta minat mereka melalui dialog-dialog yang terbuka. Saya berharap dapat membangun hubungan yang kuat dengan siswa dan menciptakan lingkungan di kelas yang mendukung pertumbuhan mereka. Apakah menurut Bu Ika, ada ide khusus ya yang bisa saya tambahkan atau aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing ya, Bu? Bagus, Bu. Saya pikir akan sangat efektif jika kita menyusun jadwal reguler untuk memantau perkembangan pelaksanaan rencana ini. Dengan cara ini, kita dapat secara sistematis mengevaluasi dampak strategi pembelajaran yang baru dan mengidentifikasi area-area yang perlu penyesuaian. Kita juga dapat membuat ruang untuk refleksi bersama di mana kita dapat berbagi pemikiran, pengalaman, dan ide-ide baru. Saya yakin dengan pendekatan ini kita dapat lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan memastikan bahwa rencana ini berjalan sesuai harapan. Apakah ada hal khusus mungkin yang ingin Bu Septi tambahkan atau perubahan tertentu yang Bu Septi rasa perlu dalam jadwal ini? Saya kira sudah cukup, Bu. Saya benar-benar merasa bahwa rencana ini memiliki fondasi yang kuat untuk membantu siswa saya. Terima kasih Bu Ika atas bimbingan dan dukungannya. Saya merasa lebih yakin sekarang ini bahwa dengan kolaborasi ini kita bisa menciptakan perubahan yang positif dalam mengembangkan minat dan belajar siswa di kelas saya. Saya sangat menghargai kontribusi Bu Ika dalam memberikan perspektif dan ide-ide yang segar, ide-ide yang baru, sehingga saya nantinya bisa benar-benar menerapkan bagaimana ide-ide tadi itu untuk diterapkan di kelas saya agar minat dan belajar mereka itu jadi lebih baik. Saya ingin sekali selalu bekerja sama seperti ini, Bu, supaya tujuan saya dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa-siswa di kelas saya. Terima kasih, Bu Ika. Sama-sama Bu Septi. Saya yakin kita memiliki potensi besar untuk mencapai perubahan positif bersama-sama. Selama proses ini berlangsung, jangan ragu untuk berbagi perkembangan atau mengajukan pertanyaan.
Kolaborasi ini menjadi lebih efektif dengan komunikasi terbuka dan saling mendukung. Kita bisa bersama-sama memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dampak yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Ya, Bu, terima kasih sekali. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan curhatan dari saya dan mohon maaf ya, Bu, sudah mengganggu. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Septi.